Terkadang, ketakutan yang selalu kita simpan dalam hati akhirnya menjadi tolak ukur kemampuan diri dalam mewujudkan mimpi. Padahal seharusnya kita bisa, hanya tidak berani mencoba. Pendakian kali ini menjadi bukti untuk mewujudkan mimpi kita hanya harus melangkahkan kaki. Tidak harus berlari, yang penting tidak berhenti dan buang jauh semua rasa takut dengan belajar mempercayai hati. Ini perjalanan kami meraih titik tertinggi Pulau Kalimantan, Gunung Bukit Raya. Perjalanan kami diawali dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Terminal Sudarso, kami naik bis malam menuju Nangapino selama 8 jam perjalanan. Bagi sebagian orang, waktu ini bisa digunakan untuk istirahat. Tapi bagi sebagian lain yang tidak terbiasa tidur di jalan, perjalanan ini sedikit menantang karena hari hujan dan jalanan licin membuat supir harus ekstra hati-hati. Di pendakian kali ini, saya bersama dengan 4 orang teman yang sama sewaktu mendaki ke Binaya. Hal ini sedikit membuat nyaman karena saya tidak harus berkenalan dengan teman baru lagi. Maklum, tidak mudah bagi seorang introvert untuk memulai komunikasi baru. Tiba sebelum subuh, kami sempat belanja dulu ke pasar. Baru setelah itu menuju ke pelabuhan tempat kami naik speedboat untuk menuju ke Serawai. Perjalanan dengan speedboat di atas Sungai Melawi ini memakan waktu selama 4 jam. Cukup menguras kesabaran. Karena ruang gerak terbatas, kami hanya bisa duduk sambil melipat kaki. Sambil sesekali melihat Bang Fian, sang driver, berakrobat mengendarai speedboat dengan berbagai cara. Jam 12:30 kita sampai di Serawai. Sekarang kita mau makan siang dan nanti nunggu ganti transportasi. Kita mau pakai klotok menuju ke Rantau Malam. Klotok atau longboat ini adalah kapal kayu panjang bermotor. Satu-satunya moda transportasi yang bisa mengantarkan kami sampai ke desa terakhir, yaitu Desa Rantau Malam. Perjalanan dengan klotok ini memakan waktu kurang lebih 5 jam. Klotok kami dikendarai oleh Pak Jono yang ditemani istri dan anaknya. Pak Jono ini adalah kepala sekolah SD Rantau Malam dan istrinya adalah guru di sekolah yang sama. Satu-satunya sekolah yang ada di Desa Rantau Malam. Oh iya, kapal ini tanpa atap ya. Jadi jangan lupa siapkan jas hujan atau payung untuk di perjalanan. Karena cuaca suka berubah tidak menentu. Kalau tidak mau basah kuyup. Desa situ buat betare tuh. Apa? Desa situ buat betare kalau musim kemarau. Hari hampir maghrib ketika kami sampai di Desa Rantau Malam. Cerita tentang kenapa desa ini dinamakan Rantau Malam, menurut istri dari Pak Jono adalah zaman dulu para perantau yang datang ke desa ini selalu tiba pada waktu malam hari atau ketika hari sudah gelap, saking jauhnya perjalanan ke desa ini. Makanya dinamakan Desa Rantau Malam. Malam itu juga kami melangsungkan upacara adat sebelum memulai pendakian. Ngukui hajat namanya. Upacara dilakukan 2 kali, yaitu pada saat sebelum dan sesudah pendakian. Upacara adat ini termasuk budaya asli dari suku Dayak Utdanum, suku asli yang mendiami Desa Rantau Malam. Pagi hari kami bersiap melakukan pendakian. Target hari pertama adalah bermalam di pos 4. Kami dibantu dengan 4 orang porter yang membawa barang dengan menggunakan keba atau tengkalang. Di pos 4 makan siang kita sebelum di Kolong HP, itu tempat ada air sungainya. Nanti porter kita ada 4, 3 2 nanti si Dadang bareng kita. Kita dari sekitar Bukit Raya. Sukses! Oh iya, dalam pendakian kali ini salah satu dari kami yaitu Bang Jeffrey sedang dalam misi menyelesaikan Indonesia Seven Summit.
Bukit Raya ini menjadi penutup dan penyempurna pendakian Indonesia Seven Summit beliau. Kami turut senang bisa mendampingi dalam pendakiannya. Ada hal baru yang saya temui di sini. Ukuran hewan di Bukit Raya sepertinya memang di atas normal. Baru saja mulai jalan, saya lihat kupu-kupu dan semut yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang biasa saya lihat di kota. Dari Desa Rantau Malam menuju Korong HP, jalurnya terbuka terpapar matahari seperti ini. Jadi usahakan berangkat pagi sekali, supaya tidak terlalu panas di jalan. Jangan lupa pakai topi, baju tangan panjang, dan bahkan kami sempat pakai payung di jalur ini, saking panasnya. Jam 11.15 kita sampai di Korong HP. Rencananya kita mau makan siang. Senangnya hatiku. Dapat sinyal situ, Pak. Dapat sinyal. Itulah kenapa tempat ini dinamakan Korong HP. Jadi di mana orang-orang mulai pegang HP cari sinyal. Telkomsel ya. Excel nggak dapat. Pejuang sinyal. Apa? Dra, kalau nggak ada cewek mau dikasihkan fotonya rugi juga. Perjalanan dari Korong HP menuju ke pos 3. 3. Tadi kita berangkat jam berapa ya, Bang? Setengah 1. Jam 1:30. Jam 12.30 ya? Ya, Ya. 30. Oke. Jadi dari Korong HP itu jalanannya banyak datarnya. Sekarang kita mau ke pos 3 ya? Pos 3. Mau ke pos 3 sekitar 500 meter lagi. Ini di sini nih ada jalur dari mana tadi? Batu Lintang. Itu kenapa dari Rantau Malam kita langsung menuju ke pos 3 ke sana. Karena pos 1 dan pos 2-nya itu ada di sini di jalur lama. Ini nggak dipakai lagi, sekarang udah ditutup. Dari sini bisa dilihat keterangannya untuk menuju ke puncak Bukit Raya itu jaraknya 19.900 meter lagi. Tadi kita jalan dari Rantau Malam untuk menuju sampai ke titik ini, kita udah jalan sekitar 13,4 kilo. Waktu tempuhnya sekitar kita tadi jalan jam 8 pagi ya. Estimasinya harapan kita jam 4 udah sampai di pos 4. Sekarang kita mau ke pos 3 dulu, mau ambil air. Sekarang kita udah sampai di pos 3 Hulu Menyanoi. Di sini ada keterangannya ketinggiannya kurang lebih 640 mdpl. Ini banyak papan petunjuk jalan, tapi bukan menunjukkan ketinggian, tapi menunjukkan jarak. Jadi dia dipasang setiap 100 meter. Nanti kita lihat kayak apa bentuknya. Nah, ini tadi kita ngisi air di sebelah sana. Airnya di sini jernih. Nah, ini adalah mata air di pos 3. Airnya selalu ada ya, Bang? Iya. Jadi jangan takut kehabisan air kalau di Bukit Raya karena airnya melimpah ya. Iya. Sekarang kita lanjut jalan ke pos 4 untuk camp di malam pertama ini. Kita ke kanan.
masih dalam perjalanan ke pos 4. Di papan petunjuk terakhir tadi 18.600 meter lagi menuju ke puncak Bukit Raya. Tapi kayaknya dari sini nggak terlalu jauh lagi ya, pos 4 ya? Iya. Ini di belakang ada Bang Dadang. Bang Dadang asli Rantau Malam ya? Iya. Bang Dadang ini porter yang bawain tasku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di pos 4. Assalamualaikum. Jam 4 sore sesuai target kita tiba di pos 4. Di sini saya sedikit bangga sama diri sendiri karena berhasil sampai dengan waktu yang gak beda jauh sama yang lain. Begitu sampai, guide dan porter langsung bagi tugas untuk pasang tenda, ambil air, dan masak. Kerja sama tim kali ini patut saya acungi jempol. Yang artinya apa tuh? Selesai makan malam, kami berkumpul di shelter atau pondokan sambil bertukar cerita dengan para porter, Pak Budi dan Pak Bacok. Menjelang malam hari mulai hujan dan kami pun istirahat. Persiapan untuk pendakian esok hari. Hari kedua di jalur, persiapan dari pos 4 jalan menuju ke pos 7. Di pos 5, dari pos 4 ke pos 5 estimasinya 4 sampai 4,5 jam. Jalurnya naik. Di sini tuh banyak burung enggang. Dia berkali-kali lewat, kedengeran kan suara kepakan sayapnya. Cuma begitu mau divideoin, udah keburu hilang. Di atas sana tuh. Dari 13 jenis burung rangkong yang ada di Indonesia, 7 jenis diantaranya dapat ditemukan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini. Semoga populasi mereka terjaga di sini. Karena suaranya khas sekali. Terbayang bagaimana gagahnya burung ini. Hitam. Dia enggak ada ekor deh. Oh, ini mereka. Kayak apa tuh? Nah, ini dia artis dari pendakian kali ini. Pacet memang jadi alasan saya untuk menunda-nunda perjalanan ke Bukit Raya. Karena gunung ini walaupun ketinggiannya tidak seperti gunung lain, tapi saya rasa tantangannya paling berat karena saya punya fobia sama hewan yang melata. Kita lagi mau menuju ke pos 5. Sekarang kita istirahat dulu sambil inspeksi Pacet. Merinding lihat Pacet. Sebetulnya nggak sakit, cuma geli lihatnya. Taruh kakinya sini. Karena hewan ini juga, di jalur saya sempat stres dan gak bisa berkata-kata. Karena badan merinding rasanya setiap kali lihat Pacet. Beruntungnya saya punya teman-teman pendakian yang paham fobia saya dan siap jadi polisi Pacet. Datang di pos 5. Jadi setelah 4 jam jalan dari pos 4, sekarang kita udah sampai di pos 5.
Pos 5 ya Bang? Iya. Ih. Kompor di mana? Jam 12:15 kita sampai di pos 5. Di sini kita mau makan siang. Di sini juga ada sumber air. Tuh, bapaknya lagi ambil air. Kelihatan nggak? Cuma ternyata di sini tuh pacetnya gila-gilaan. Pacet merah dan besar-besar. Bukit Raya. Sekarang jam 11,6. 1 siang. Kita persiapan mau jalan lagi habis makan. Dari pos 5 kita mau menuju ke pos 7. Kelima ya. Kita dari pos 5 ke pos. Dari pos 5 ke pos 6 itu adalah kerajaan Pacet katanya. Sedangkan di sini aja Pacetnya udah bikin mental berantakan. Kayak mana lah. Wah, aromanya ini. Kopi apa ini Pak? Kopi Arabica. Arabica tuh ketinggian kan? Iya, di atas itu. Masih dari dalam hutan Bukit Raya. Di sini tadi kita jalan dari pos 5 mau menuju ke pos 6. Pacetnya luar biasa, banyak banget. Mulai dari pacet yang biasa warna coklat, merah, hijau, loreng. Jadi kita sedia senjata untuk melawan pacet. Ini nggak diendos by the way, tapi emang dia ampuh. Habis disemprot pacetnya lemas. Nanti aku kasih lihat hasil gigitan pacet. Oke. Jam 4 sore kita sampai di pos 6. Jadi tadi jalurnya dari pos 5 ke pos 6 itu naik terus. Gak ada bonusnya. 3 jam jalan. Tapi katanya dari sini, dari pos 6 ini ke pos 7 jalanannya udah landai. Mudah-mudahan sih kita sampainya nggak malam-malam banget. Kita lagi dalam perjalanan menuju ke pos 7. Jadi di dalam hutan Bukit Raya ini, hutan-hutannya rata-rata kayak gini, masih ada ketutup. Ih, banyak banget. Apa? Pacet nempel di kaki. Terus licin. Wah, licin banget. Licin.
Ya. Hilang keseimbangan jadi. Oh, putar kakinya. Biar bisa berpijak kakinya. Nah, gitu. Ya. Oke, sip. Biar aja trik-trik poin biar tinggal